Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Piala Dunia U20 2025 batal digelar di Indonesia dan Singapura. FIFA resmi menunjuk Chili sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Kami pribadi nggak tahu alasan sebenarnya kenapa FIFA membatalkan Indonesia dan Singapura jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi dalam statementnya Presiden FIFA Gianni Infantino, penunjukan Chili ini berdasarkan hasil rapat Dewan Anggota FIFA. Katanya sih ada kekhawatiran jika Piala Dunia U20 digelar di Indonesia akan batal lagi sebab kemungkinan negara Israel akan tetap hadir. Sementara Indonesia nggak bisa menerima Israel dalam bentuk apapun. Tapi itu cuma isu loh ya. Kalau alasan FIFA sendiri sih katanya karena Chili ini tuh sudah berpengalaman menggelar turnamen Piala Dunia dan juga Chili ini salah satu anggota federasi yang tertua di dunia. Entahlah. Tapi ada isu yang beredar jika penunjukan Chili ini ada andil dari penolakan negara Israel kalau Piala Dunia ini digelar di Indonesia. Katanya sih Israel ini nolak gitu tuh dan ngusulin ke FIFA agar Piala Dunia U20 ini nggak digelar di Indonesia. Terlepas ini ada unsur politik atau tidak, ya sudahlah ya, berarti ini bukan rezekinya kita, tapi ini sebagai pengingat dan pelecut aja. Jika yang namanya sebuah kesempatan itu jarang datang dua kali, maka setiap kesempatan yang ada jangan pernah sia-siakan dengan hal-hal yang absurd. Yang tertawa siapa? Tentu saja para tetangga kita. Sebab ternyata mereka yang pernah ditolak jadi tuan rumah Piala Dunia pun akhirnya menertawakan Indonesia. Indonesia pun akhirnya gagal juga kan jadi tuan rumah. Kurang menariknya Liga Singapura membuat FA Singapura ini meminta atau juga mempersilahkan membuka pintu lebar bagi klub manapun yang mau ikutan berpartisipasi di kompetisi Liga Singapura 2024-2025. Ya, FA Singapura secara resmi membuka atau meminta para klub manapun yang mau bergabung dan meramaikan Liga Singapura. Sebelumnya Liga Singapura juga sudah diramaikan oleh salah satu tim asal Jepang, yakni Albirex Niigata. Meskipun Albirex ini Niigata ini tuh mainnya di Liga 2 Jepang ya. Lalu apa sih persyaratannya jika sebuah klub itu ingin main atau gabung di Liga Singapura dan apa sih hadiahnya? Persyaratan pertama adalah klub yang mau gabung ke Liga Singapura sudah harus punya lisensi AFC atau FIFA dan dapat izin dari federasi klub negara asal dan juga mendapatkan izin dari AFC dan FIFA untuk ikutan gabung ke Liga Singapura. Yang kedua, klub-klub yang ingin ikut Liga Singapura harus terverifikasi secara detail, baik kestabilan ekonomi, finansial, dan struktur organisasi yang jelas. Yang ketiga, tiap tim yang mau bergabung di Liga Singapura harus menyetorkan uang pendaftaran sebesar 500.000 dolar Singapura atau sebesar 6 miliar rupiah. Yang keempat, setiap bulannya tim-tim yang ikut Liga Singapura harus menyetorkan laporan keuangan pada FA Singapura. Jika ada yang diketahui menunggak gaji, maka akan didiskualifikasi. Lalu emang berapa sih hadiah juara Liga Singapura? Di tahun lalu atau musim lalu, hadiah juara Liga Singapura ini cuma 1,6 miliar rupiah aja. Kecil ya. Namun katanya si musim depan jika berhasil menggait tim-tim luar untuk bergabung dengan Liga Singapura ini dan Liga Singapura ini mendapatkan penonton yang banyak, maka kemungkinan hadiahnya naik jadi 3 kali lipat, jadi sekitar 5 miliar rupiah. Tuh, ada yang tertarik nggak main di Liga Singapura? Atau ada nggak tuh klub Liga Konoha yang mau bergabung ke Liga Singapura? Karena kalau secara profesional Liga Singapura ini sebenarnya udah profesional sih, udah pakai VAR, udah pakai wasit asing juga, dan juga ada yang namanya pengawas liga dan pengawas wasit. Ya, silakan saja bagi yang berminat. Ada yang mau?
Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak sebelumnya nggak pernah tuh istilahnya mengomentarin soal wasit sebab dirinya ini nggak mau dipotong gajinya. Kok gitu? Ya iyalah, kan biasanya pelatih yang protes wasit itu biasanya kan ada denda tuh dari Komdis. Nah makanya Hodak ini nggak mau nih gajinya dipotong cuma gara-gara buat ngomentarin atau merotes ke wasit doang. Tapi baru-baru ini Boyan Hodak mengomentari soal wasit asing. Menurut Hodak, penggunaan wasit asing ini sebuah terobosan yang bagus dan bisa mengurangi kontroversi wasit. Tapi ini pun akan percuma kalau hakim garisnya masih pakai hakim garis lokal. Karena menurut Boyan Hodak justru kesalahan-kesalahan fatal di liga kita itu banyaknya dilakukan oleh hakim garis. Contoh, yang offside dibilang nggak offside, sedangkan yang onside dibilang offside. Pertandingan sebelumnya kami dipimpin wasit asing, tapi hakim garisnya tetap lokal. Dan di mana kita tahu kesalahan hakim garis itu adalah kesalahan utama yang sering terjadi di sepak bola ini. Ada gol offside disahkan, tapi yang onside justru dianggap offside, ujar Boyan Hodak. Baru nyadar ya coach, di Indonesia itu jangankan hakim garis, lawang wasitnya aja banyak yang nggak paham aturan wasit kok. Makanya kalau kemarin ya kata komite wasit PSSI bilang nih SDM wasit kita ini masih rendah. Ya jadi satu-satunya cara yaitu VAR, itu pun kalau wasit kitanya ini paham soal VAR. Kalau enggak ya pada baik. Dari Bayangkara FC, Raja Nainggolan akhirnya jalani debut saat lawan Persita Tangerang. Nah gimana nih pendapat kalian soal mantan bintang dunia ini? Kalau kami sih ya no comment ya. Tapi menurut pemain Persita Dani Saputra, Nainggolan cuma pemain biasa aja, nggak ada yang istimewa, biasa aja tuh. Menurut Dani, dia boleh punya nama besar di dunia, tapi di lapangan dia tuh nggak lebih pemain tua yang udah mulai habis. Saya pikir dia ini biasa-biasa aja. Dia memang di luar punya nama besar, tapi untuk di lapangan saya pikir sama aja, nggak ada yang spesial, ujar Dani Saputra. Nah, gimana tuh komentarnya? Setuju apa enggak nih penilaian dari Dani Saputra? Dari PSM Makassar, sempat heboh dengan istilah akan cabut dari PSM sebab gajinya ditunggak. Penyerang asal Kamerun Victor Mansaray ternyata udah terpantau latihan lagi tuh di PSM. Ini gimana ya, gimmick atau apa nih? Usut punya usut, dari akun fanbase-nya PSM, ternyata Mansaray ini diomelin sama manajemen PSM sebab dianggap mencoreng nama baik PSM Makassar. Akhirnya Aksa Mahmud nih sebagai foundernya PSM ini bayarin tuh gaji Mansaray yang ditunggak, tapi cuma 2 bulan aja yang dibayar. Nah sisanya yang 4 bulan lagi katanya sih mau dilunasin nanti di akhir kompetisi. No comment kalau ini saya. Dari Persita Tangerang, manajemen Persita lagi dihujat dan dituduh main mata nih sama pendukungnya sendiri. Kenapa demikian? Sebab cuma Persita yang di musim ini tuh yang dikalahkan oleh Bayangkara FC. 2 kemenangan Bayangkara FC musim ini tuh dua-duanya diraih saat lawan Persita. Selebihnya Bayangkara FC ini nggak pernah menang lawan tim manapun. Jadi wajar kalau pendukung Persita ini tuh heran. Kok kenapa Persita yang kalah mulu lawan Bayangkara FC? Ada apa? Apakah ada main mata? No comment kalau itu bukan wilayah kami ya buat mengomentari. 2 gol yang disarankan Junior Brandao ke gawang Persita membuat Brandao menyamai torehan gol David da Silva di Persib dan Gustavo Almeida di Persija Jakarta dengan 14 gol. Ini menarik sebab di 3 laga terakhir hanya Brandao saja yang konsisten selalu cetak gol dan berpeluang menjadi pemain terbaik bulan Desember ini. Apalagi saingannya nih ya, Almeida masih bergulat dengan cedera, sementara David da Silva masih bergulat dengan kesulitan di lini tengah Persib yang bisa alirkan bola pada DDS. Jika di akhir kompetisi justru Brandao lah yang jadi top skorernya, ini akan menjadi dejavu. Sebab musim lalu Matius Fato di Borneo FC sebagai top skorernya, tapi Borneo nggak jadi juara.
DDS di urutan 2 nih top skor, tapi Persib justru ada di urutan 3. Nah, apakah musim ini juara Liga 1 tim yang nggak ada top skorernya seperti musim lalu? Ya kayak PSM musim lalu kan nggak ada top skorernya tuh. Kalau begitu berarti artinya ini antara PSIS dan Bali United dong. Gimana komentarnya sob? Dari Liga 2, inilah tim-tim yang lolos ke babak 12 besar Liga 2 dan tim-tim yang bersaing agar tak terdegradasi ke Liga 3. Tim yang lolos ke 12 besar adalah Semen Padang, Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan, PSIM Jogja, Bekasi City FC, Malut United, Persela Lamongan, Deltras FC, Gresik United, PSBS Biak, Persewar Waropen, dan Persipal Palu. Sementara tim yang berjuang agar nggak terdegradasi ke Liga 3 berikut daftarnya. Baca sendiri ya, banyak banget soalnya.